Oke, jadi itu tadi ya, ada beberapa subsistem dari satelit dan kita sudah bahas juga fungsi-fungsi dari subsistem satelit itu apa. Yang jelas, semua fungsi-fungsi subsistem dari satelit itu fungsinya tentu bertujuan agar semua sistem komunikasi semua kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan satelit itu dapat berjalan dengan baik. Oke, ini sekarang kita akan review sedikit tentang macam-macam orbit dari satelit. Bisa kita ingat lagi bahwa pada dasarnya ada 3 macam tipe orbit satelit berdasarkan ketinggiannya dari permukaan bumi, yaitu ada LEO, ada MEO, ada GEO. Nah, ini adalah ilustrasinya. Oke, jadi yang cembung ini adalah ilustrasi dari permukaan bumi. Kemudian ada yang nyembul-nyembul ini, ya, ini adalah stasiun buminya. Dan yang hijau-hijau ini adalah satelit. Nah, untuk satelit LEO kira-kira sejauh inilah gitu ya, jaraknya dari atas permukaan bumi. Untuk MEO itu sedikit lebih ke atas dan GEO itu paling jauh di atas. Oke. Jadi wajar ya kalau misalkan LEO itu footprintnya lebih kecil karena ya cuma segini aja bisanya. Kalau MEO ya segini gitu kan ya. Sedangkan GEO bisa sampai segitu. Oke. Nah, ini karakteristiknya untuk masing-masing tipe. Untuk LEO ketinggiannya itu 500 sampai 1000 km dan kecepatan revolusinya yaitu 1,6 sampai 1,8 jam. Jadi sekali sekali mengelilingi bumi dia hanya butuh waktu sekitar 1,6 sampai 1,5 sampai 2 jaman lah ya. Kemudian tipe yang kedua yaitu MEO, Medium Earth Orbit. Itu ketinggiannya dari permukaan bumi sekitar 8.000 sampai 12.000 km. Jadi dari sini sampai sana itu sekitar 8.000 sampai 12.000 km. Nah, kecepatan revolusinya atau waktu yang dia butuhkan untuk bisa mengelilingi bumi sebanyak 1 kali itu adalah 6 jam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah geostationary. Ketinggiannya dari permukaan bumi itu adalah mendekati 36.870 km. Jadi jarak dari sini ke atas ini itu adalah 36.870 km. Dan kecepatan atau periode revolusinya adalah 24 jam. Itu sama dengan kecepatan rotasi bumi. Jadi bedanya revolusi dengan rotasi, kalau revolusi itu adalah waktu yang dibutuhkan, waktu revolusi itu adalah waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk mengelilingi benda lain, gitu ya. Sedangkan rotasi itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah benda untuk berputar di sumbunya, gitu ya. Jadi tolong dibedakan antara revolusi dengan rotasi. Oke, kemudian untuk frekuensi yang digunakan dalam sistem komunikasi satelit, kita udah bahas beberapa ya. Di part sebelumnya ada yang namanya C-band dan ada KU-band dan ada K-band waktu itu. Dan kita sudah melihat hubungan frekuensi yang kita gunakan dengan ukuran antenanya. Nah, sekarang kita coba bahas lebih lengkap lagi beberapa macam frekuensi yang biasa digunakan pada sistem komunikasi satelit. Ya, jadi ada L, S, C, X, KU, dan KA. Jadi yang paling rendah itu, yang frekuensinya paling rendah itu adalah L-band, yaitu 800 MHz sampai 2 GHz. Dan yang paling tinggi itu adalah K-band, dengan frekuensi 18 sampai 22 GHz. Jadi yang paling gede, yang paling besar ukuran antenanya itu adalah yang L-band. Yang K-band itu yang paling kecil ukurannya. Oke. Nah, kalau kita lihat letaknya, kita hubungkan ya frekuensi dari sistem komunikasi satelit pada peta elektromagnetic spectrum itu kira-kira di mana? Ya, 800 sampai 20 giga kan ya. Jadi ini berdasarkan wavelength-nya. Jadi bisa kalian hitung ya, masing-masing lambda atau panjang gelombang dari L-band, S-band, C-band, X-band, KU-band, dan KA-band itu kemudian bisa kalian cari sendiri kira-kira mereka letaknya itu di kategori apa ya. Nah, ini adalah peta Indonesia dan ini adalah peta Indonesia dilihat dari satelit ya.
Kalau ini sudah dibuat menjadi image, digambarkan lah ya, bukan langsung dari satelit. Kalau ini adalah dari satelit, gambar citranya. Oke, jadi bisa dilihat yang putih-putih ini mungkin awan ya, bukan awan sih ya. Jadi untuk membaca citra satelit itu juga ada ilmunya. Dan kebetulan saya tidak punya ilmunya, jadi saya kurang tahu ini apa bedanya. Oke. Ya, sekarang kita akan membahas tentang beberapa kelemahan komunikasi satelit. Yang pertama kita udah bahas juga sebelumnya, yaitu delay propagasinya besar. Kemudian karena komunikasinya itu melewati atmosfer, tentu dia rentan terhadap pengaruh atmosfer ya. Kemudian biayanya tinggi. Oke, contohnya untuk satelit geospacecraft itu untuk pembuatan ground segment dan launchingnya sekitar 200 juta US dollar dan asuransinya 50 juta US dollar. Silakan dikonversi saja ke rupiah ya sesuai kursnya. Kemudian distance insensitive, artinya biaya komunikasi untuk jarak pendek maupun jauh relatif sama. Gitu. Kemudian hanya ekonomis kalau user yang menggunakan jaringan atau menggunakan sistem komunikasi satelit tersebut banyak gitu ya, dan kapasitasnya digunakan secara intensif. Kalau enggak ya rugi. Gitu. Oke, dan ini ada gambaran sedikit evolusi satelit Indonesia ya, milik Indonesia yang namanya Intelsat. Ya, kalau nggak salah ini punya Indonesia Intelsat ini. Ya. Jadi ada Intelsat 1, 2, 3, 4, kemudian 4A, 5, 5A, 5B, dan ada 6. Jadi makin kesini makin strukturnya makin besar ya. Gitu. Dan makin berat juga. Nih. Oke. Dan ini adalah segmen angkasa atau arsitektur komunikasi satelit. Jadi arsitektur komunikasi satelit itu dibagi dua, ada yang segmen angkasa dan ada segmen bumi. Yang segmen angkasa udah kita bahas tadi, ya. Beberapa ada yang thermal control, ada yang temperature control, power supply, dan lain-lain. Ini dia. Untuk fungsi-fungsinya sudah kita bahas di part sebelumnya. Kalau untuk segmen bumi itu ada user terminal, SB master, dan jaringan. SB itu stasiun bumi. Ya, user terminal itu ya alat yang usernya gitu. Oke, dan ini adalah gambar-gambar dari beberapa contoh satelit. Ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk kuliah pengantar sistem komunikasi satelit. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.